Baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita setelah UTS, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini saya baru pertama masuk ini ya. Walaupun yang dosennya yang lain sudah masuk sejak kapan kemarin, tapi saya baru masuk. Emang schedule-nya baru tanggal ini ya. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin walaupun telat. Ya, udah telat berapa lama ini? Udah Maaf lahir batin Sami, juga Pak. telatnya kok, Pak. Maaf lahir batin juga, Pak. ya. Oke, jadi setelah UTS ini memang bahasanya kompleks. Kompleks itu memang ya sudah gitu materinya memang ya. Jadi anak reguler pun juga merasa agak ribet materi yang setelah UTS karena emang sudah mau merujuk yang terakhir, semakin akhir semakin kompleks biasanya. Jadi di Molen itu udah saya upload sampai 9 ya, terakhir 9. Nanti yang kita bahas 8 dan 9. 9 tuh bahkan prakteknya panjang kali lebar tuh yang 9 itu. Karena emang bahasanya panjang yang 9 ya. Kalau sudah download yang modul 9 itu ada berapa puluh halaman itu. Nah, itu. Tapi yang saya mau bahas di sini ada yang 8 dan 9 teorinya ya. Nanti prakteknya seperti biasa. Harapan saya jenengan semua nanti kerjakannya sesuai mingguannya. Itu lebih enak. Jadi nyicil maksudnya. Praktek ini dikerjakan dalam minggu ini gitu, kayak gitu. Kalau memang butuh misalkan gini, kalau ada kendala emang chat silakan chat ya, juga saya bales kan gitu. Tapi kalau emang butuh ketemu ya silakan nanti dijadwalkan, misalkan kayak gitu. Misal ya ini saya bilang. Karena kan kadang-kadang kendala kayak gitu itu kayak kemarin malam mahasiswa saya ya itu ada kendala gitu. 2 hari itu saya lewat chat itu intinya nggak clear. Hari ini ketemu saya ya clear maksudnya. Ketemu saya clear kan dilihat laptopnya gimana, konfigurasimu kayak gimana dan seterusnya ya. Akhirnya clear hari ini tadi clear. Kayak gitu maksud saya. Kadang-kadang lewat chat kadang nggak clear tapi kalau ketemu ini barangnya ini oke nanti bisa clear ya. Itu mungkin ada yang seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ketemu ya silakan dijadwalkan kayak gitu. Yang deket-deket ya, yang deket-deket sini yang bisa dijangkau. Kalau yang jauh ya kendala itu. Oke, saya sharing dulu yang modulnya. Kalau nanti tidak jelas bisa lihat sendiri di Molen udah saya upload ya yang 8 sama 9. Bisa share. Oke. Jadi kita bahasnya hari ini adalah yang modul 8 ya. Penggunaan basis data pada kode igniter. Jadi di sini kalau sudah sampai materi ini berarti satu kemampuan dasarnya sudah dapat pada basis data. Jadi di sini karena kita ini web 2 dan bahasnya sudah terhubung dengan basis data, maka kemampuan basis datanya juga harus sudah bagus. Nah, otomatis ya dari mata kuliah basis data ya tentunya ya. Jadi di sini saya nggak jelaskan lagi kayak database itu apa dan seterusnya, itu nggak perlu saya jelaskan karena itu bahasan di mata kuliah lain. Di sini intinya pokoknya sudah level sekian lah gitu untuk basis datanya. Jadi sudah paham yang namanya SQL kayak gitu, SQL query, SQL non query, kemudian apa lagi itu DDL, DML, DCL kayak gitu ya. Jadi di sini nanti lebih terhubung bagaimana web terutama dari CI4 itu kalau menggunakan database itu kayak gimana sih konfigurasinya. Oke, gitu. Jadi sebelum CI4 itu bisa menggunakan basis data, otomatis harus ada konfigurasi. Dan konfigurasi itu juga macam-macam, tergantung kondisi bagaimana database-nya. Ya, database itu enggak satu. Mungkin yang diajarkan di mata kuliah basis data itu mungkin cuma satu ya, contohnya. Buat example-nya cuma satu, MySQL misal itu ya. Karena mungkin itu dirasa yang paling umum. Padahal di luaran sana database itu banyak. Ada SQLite contohnya, ada MySQL, ada Firebird, kayak gitu, ada Postgre, ada SQL Server, ya, ada Oracle, kayak gitu kan itu kan database-database yang ada di luaran sana ya, yang bahkan kalau perusahaan besar itu biasanya nggak pakai MySQL biasanya pakainya Oracle atau SQL Server biasanya ya, itu saya bilang biasanya karena itu adalah database yang sifatnya
tanda kutip premium, biasanya dikatakan premium karena untuk bisnis. Itu tadi contoh database yang memang basisnya menggunakan bahasa SQL, select bintang from kayak gitu tuh ya. Nah, bagaimana kalau yang database yang tidak menggunakan bahasa SQL? Ya ada database yang sifatnya no SQL, ada Firestore, Firebase, MongoDB, itu kan contoh-contoh database yang nggak pakai bahasa SQL ya untuk pengelolaannya. Nah, jadi memang kalau nanti di database nggak diajarkan itu ya coba kembangkan sendiri. Artinya kita harus kembangkan sendiri. Orang IT itu harus selalu bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Karena perkembangan teknologi itu akan selalu berkembang tiap saat. Oke, kembali ke sini sekarang ke konfigurasi basis data. Jadi saat CI4 itu ingin terhubung dengan database, maka CI4 itu harus punya konfigurasi yang harus disetting gitu ya. Jadi ada beberapa variabel yang harus dikonfigurasi agar bisa terhubung dengan database. Untuk tempatnya, memang CI4 itu punya 2 tempat untuk nyetingnya. Beda dengan CI3. CI3 itu cuma 1 tempat, nyetingnya di sini. Tapi CI4 itu enggak, dia punya 2 lokasi yang bisa disetting untuk konfigurasi ini. 2 tempat itu bukannya wajib disetting di 2 tempat, bukan, tapi bisa memilih. Bisa disetting di sini atau yang satunya. Jadi 2 tempat ini opsional. Harus salah satu aja. Disetting di yang bagian ini bisa, atau yang di bagian sini juga bisa. Karena memang, kenapa kok ada 2 konfigurasi di CI4? Karena CI4 itu adalah migrasi konsepnya. Jadi migrasi dari CI3. Artinya CI3 itu yang sudah bisa CI3 mau pindah ke CI4, itu pengaturan yang lama tidak dihilangkan. Gitu loh. Jadi untuk memudahkan orang untuk migrasi. Jadi settingannya ada 2. Kalau ingin yang model baru yang pakai ini, kalau yang model lama pakai ini. Jadi disiapkan tempat di mana bagi programmer yang dulunya sudah paham CI3 untuk migrasi ke CI4 biar terbiasa dulu. Mungkin saya bilang mungkin ya, mungkin nanti kalau ada versi CI5 mungkin settingannya pakai yang baru. Yang lama udah dihilangkan karena dianggap di 4 sudah dikasih opsi untuk migrasi. Jadi untuk memindahkan orang gitu biar nggak kaget istilah settingannya. Kayak gitu. Untuk lokasi konfigurasi itu ada di 2 tempat. Ada di file ini ya, untuk database ya. Di file database.php yang ada di folder config. Kemudian ada yang namanya file env. File env itu file di luar. Kalau sudah pernah praktikum sebelum-sebelumnya pasti sudah kenal file env karena ini sudah pernah muncul di sebelum-sebelumnya. Jadi konfigurasi untuk kalau yang kemarin praktikumnya untuk konfigurasi mode development ya, dari production ke development. Nyatanya di file env kemarin-kemarin itu ada. Jadi ini sempat muncul konfigurasi file env, tapi untuk kebutuhan yang berbeda. Jadi ada 2 tempat, bisa nyeting di database.php atau di file env ya. Oke, untuk file database itu konfigurasi database-nya ada di ini. Jadi kalau kita pernah belajar PHP natif untuk konfigurasi database itu kita biasanya bikin koneksi sendiri. Jadi bikin koneksi gitu ya, bikin filenya MySQL connect gitu dan seterusnya bla 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 bla. Tapi kalau di CI4 kita tidak boleh membuat variabelnya. Kita hanya boleh ngisi. Jadi variabel-variabel untuk konfigurasi tersebut sudah tersedia. Kita hanya diperbolehkan untuk mengisi nilainya saja. Jadi kalau di gambar ini kayak ada DSN, hostname, username, ini sudah ada bawaan dari CI-nya. Yang kita perbolehkan hanya ngisinya aja. Contohnya ini ya, hostname diganti localhost. Ini boleh. Kita tidak boleh untuk ngedit ininya. Karena ini sudah fix. Variabel-variabel ini sudah dikenali di CI4. Jadi kita hanya boleh ngisi. Kita nggak boleh bikin. Ya. Gitu intinya. Ini kalau di file database.php ya. Ini kalau di file env. Jadi file env itu juga sama. Jadi kita tidak boleh bikin variabelnya, tapi kita boleh bikin nilainya saja di sini. Kayak gini ya contohnya. Dan satu hal lagi, kalau di file env itu harus hati-hati. Kalau depannya masih ada karakter pagernya, berarti konfigurasi itu masih belum aktif. Kemarin ada yang miss, salah nyeting di praktikum 5 kayaknya kalau tidak salah. Jadi hanya diganti nilainya, tapi pagarnya tidak dihilangkan. Ya dianggap bahwa settingan itu masih nonaktif, nggak bisa digunakan kayak gitu.
Jadi ini gitu ya. Jadi jangan lupa kalau di file env pagarnya dihilangkan. Kalau nggak ada pagarnya maka dianggap bahwa itu pengaturan yang sudah aktif. Kalau masih ada pagarnya itu masih nonaktif. Nah, ini contoh ya, contoh pengaturan di file env. Hampir sama ya, ada hostname, ada database, ada username, password dan seterusnya sama ya. Cuman bedanya kalau file database.php itu pengaturan lama, jadi sejak CI3 sudah ada. Tapi kalau file env ini baru ada di CI4, ini yang baru modelnya seperti ini. Ini contoh pengaturan ya. Kalau saya pakai database MySQL, contoh yang diisi paling tidak banyak, hanya hostname, username, password, dan database sama DB driver. Hanya 5 itu ya. Hostname-nya disesuaikan ya, kalau memang servernya ada di satu PC sendiri, pakai localhost. Tapi kalau dalam jaringan, berarti pakai IP-nya. Kalau emang di hosting, ya pakai domainnya apa. Username, ya username-nya apa untuk akses ke database, password-nya apa, ya database-nya namanya apa, kemudian jenis database-nya apa. Nah, ini contoh adalah MySQL gitu kan. Maka kalau MySQL itu DB driver-nya pakai MySQLi. Kayak gini. Ini contoh. Kalau database lain, jenis lain bagaimana? Ini ada contohnya. Saya beri contoh aja. Nah, ini contoh. Contoh pengaturan kalau kita tidak menggunakan database MySQL, tapi menggunakan database namanya SQLite. Nah, ini contohnya. SQLite paling yang diisi hanya 2, database dan DB driver aja. Kayak gini contohnya. DB drivernya bunyi SQLite tree. Nah, kayak gini. Ini contoh ya, di setiap pengaturan database itu beda-beda. Tergantung database apa yang ingin dihubungkan dengan CI4. Ya. Tapi ada yang bisa diambil kesimpulan seperti ini, bahwa CI4 itu tidak melulu menggunakan database MySQL. Ya, bisa menggunakan database jenis lain, SQLite bisa, Firebase bisa, Firestore bisa, dan seterusnya ya. Tapi konfigurasinya bisa beda. Ya, gitu. Dukungan database-nya banyak, intinya seperti itu ya. Ini dukungan database-nya bisa banyak. Oke, karena di mata kuliah basis data diajarkan MySQL, maka saya ngikut aja. Jadi yang saya basisnya adalah MySQL gitu ya. Saya tidak mungkin nanti ngajar di sini basis data yang dipakai contoh itu kayak misalkan Firestore, Firebase itu enggak. Karena itu enggak diajarkan ya tambah susah nanti. Gitu. Jadi saya ngikut database yang digunakan sebagai materi utama di mata kuliah basis data. Jadi MySQL ya yang kita pakai nanti ke depan ya. Oke, untuk akses basis data di CI4 itu bisa pakai 2 metode. Ada yang namanya metode query builder, ada yang namanya query SQL. Jadi ada 2. Query builder dan query SQL. Ya. Nanti kita tinggal pilih suka yang mana antara query builder dan query SQL gitu ya. Tapi sebelum kita mengakses data menggunakan 2 metode ini, maka sebelumnya kita harus juga sudah mengkonfigurasi untuk variabel koneksi istilahnya. Jadi kita harus mengkonfigurasi variabel koneksi dulu apa, baru nanti pakai metode yang mana, query builder atau query SQL. Jadi variabel koneksi itu didahulukan, kita harus bikin ada 2 cara juga, sama kayak akses database tadi, pakai query builder atau SQL. Untuk variabel koneksi itu ada 2 cara, bisa pakai ini contohnya ya, kelas connect miliknya ini config database atau menggunakan variabel atau function db_connect. Nanti tinggal pilih yang mana. Ini adalah variabel koneksi. Kalau pernah belajar di PHP native, ya contohnya kayak gini. Saat kita bikin koneksi kan kita bikin variabel sendiri. $con sama dengan MySQL connect gitu kan. Lah $con itu berperan seperti ini maksudnya, berperan sebagai ini. Kita bisa pakai dua cara ini ya untuk bikin variabel koneksi, bisa pakai config database class connect atau menggunakan ini variabel ini function ya, function db connect, db_connect ini boleh, bisa pilih salah satu, dua-duanya bisa.
Jadi sebelum dieksekusi datanya, kita harus bikin variabel koneksi dulu seperti ini. Oke, sekarang yang saya mau bahas adalah query builder. Jadi query builder itu adalah metode akses data ke database yang ada di C4, tetapi si pengguna tidak berinteraksi langsung dengan bahasa SQL. Ya, bahasa SQL select bintang seperti itu kan, atau insert into, update set kayak gitu. Jadi query builder itu kita tidak berhubungan dengan yang namanya SQL, intinya itu. Jadi kalau orang yang tidak suka SQL, maka opsinya adalah menggunakan query builder. Nah itu. Jadi query builder adalah fungsi-fungsi khusus yang sudah disiapkan oleh CI untuk mengakses database tanpa kita nulis bahasa SQL-nya. Ini contohnya. Query builder. Ini contoh, jadi yang saya blok warna merah itu adalah query builder yang 2 baris di atas. Jadi kita bikin variabel koneksi dulu ya, itu contohnya $db sama dengan config database class connect. Ya, yang dikatakan query builder itu yang baris kedua, yang warna merah baris kedua. $db table, menyebutkan nama tabelnya, kemudian get result. Ini yang dinamakan query builder. Jadi perintah nomor 2, baris 2 merah yang di atas, itu ekuivalen dengan SQL yang di bawah. Jadi yang saya sebutkan barusan, yang query builder, yang get result itu sama artinya ketika sistem juga mengeksekusi select bintang from buku. Nah itu. Jadi query builder itu kayak nggak ada SQL-nya. Ya, jadi si pengguna itu tidak dihadapkan pada tulisan SQL, tapi dihadapkan pada tulisan query builder. Kalau SQL-nya kan di bawah itu, select bintang from buku, itu sama kayak yang atas. Yang sama paling ya bukunya ya, harus nyebutkan tabelnya apa gitu aja. Tapi selebihnya beda. Get-nya, get result itu beda. Ini contoh query builder. Jadi query builder itu kita nggak bersinggungan dengan bahasa SQL secara langsung. Contoh berikutnya sama ya, query builder contohnya itu. Saya langsung pangkas di baris kedua. Return $db table buku get 5,0. Itu sama dengan jika kita mengeksekusi perintah SQL yang di bawah itu. Select bintang from buku limit 5. Nah, itu sama dengan yang atasnya itu sama. Yang bawah pakai SQL, yang atas pakai query builder gitu. Jadi memang ada beberapa orang itu yang lemah di SQL, tapi tidak dengan yang lain. Jadi saya punya teman juga itu kalau di CI itu senangnya pakai query builder itu. Kalau saya pribadi enggak, saya lebih senang ke query SQL. Kalau saya pribadi, karena saya punya beberapa alasan ya. Tiap orang itu punya alasan masing-masing gitu kan. Query builder ini, yang ini SQL di bawah. Atau contoh yang berikutnya, ini saya kasih 3 contoh ya. Yang atas query builder juga $db table get where judul visual basic gitu ya, get result itu sama kayak saya mengeksekusi perintah select bintang from buku where judulnya itu. Nah itu sama, yang atas query builder, yang bawah pakai SQL. Ini contoh. Oke. Nah berikutnya ada yang namanya query SQL. Nah ini query SQL itu adalah metode akses data di C4 yang di kita itu langsung berinteraksi dengan bahasa SQL-nya. Ya, cara ini ya sama ya, query builder maupun query SQL sama-sama punya kelemahan dan sama-sama punya kelebihan masing-masing ya. Tiap orang nanti menganggap itu sebagai kelemahan, kelebihan kan relatif seperti itu. Jadi dua metode ini juga punya kekurangan, punya kelebihan sama. Jadi di sini query SQL itu digunakan bagi orang yang suka berinteraksi langsung dengan SQL. Nah, karena pada dasarnya bahasa database itu SQL, ya. Walaupun ada yang tidak, contoh yang NoSQL tadi kan ada ya gitu. Cuman dominan bahasa database saat ini itu masih menggunakan standarisasi SQL. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi di situ di warna merah baris yang nomor 3 itu $db query SQL. Jadi variabel $SQL itu diambil dari yang atas, select bintang from buku. Jadi
apapun SQL-nya, perintah di CI-nya tetap sama. Ya, karena yang berubah untuk datanya itu dari SQL-nya saja. Kalau tadi kan tidak. Query builder itu kalau ganti data kan ganti bentuk corak nulisnya. Tapi kalau di query SQL itu corak tulisannya sama di CI-nya. Cuman beda SQL yang dieksekusi saja beda. Ini contoh. Ini contoh kalau menggunakan variabel config database connect ya. Kalau contoh yang lebih simpel lagi ada pakai ini. Jadi DB connect ya. Tadi kan ada 2 variabelnya. Bisa pakai yang ini, kemudian query SQL-nya apa yang mau dieksekusi, selesai udah kayak gini aja. Ini yang dinamakan query SQL. Jadi si pengguna atau programmernya itu akan bersinggungan langsung dengan SQL saat mengakses ini. Ya, oke. Ini untuk 2 ini tergantung ya, baik query SQL maupun query builder tergantung orangnya suka pakai yang mana, karena kita tidak bisa paksakan. Seperti itu ada opsinya. Kalau tidak suka yang ini berarti ya pakai satunya gitu kan. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Gitu ya. Kalau kelebihan dari query builder itu jelas kita tidak dihadapkan pada query SQL. Otomatis kalau misalkan anggap aja kita nggak terlalu paham SQL, itu masih bisa menggunakan ini opsinya. Itu kelebihannya. Jadi kita misalkan level pemahaman di SQL-nya rendah misalkan, maka kita akan bingung kalau mau nyusun SQL-nya. Jadi lebih baik menggunakan query builder. Itu aja. Itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya pada pengolahan data yang kompleks. Kalau pengolahan datanya itu kompleks, artinya di sisi database-nya ya, maka query builder itu kemungkinan besar tidak bisa nangani. Karena query builder itu biasanya hanya fix pada fungsi-fungsi umum aja. Ngambil data, insert, nambah data, edit, hapus, seperti itu. Tapi kalau kompleks, misalkan pingin data yang A, B, C, D, joinan seperti ini itu agak kompleks ya. Misalkan agak kompleks, maka query builder itu tidak bisa nangani. Jadi dia punya keterbatasan untuk fleksibilitas pengolahan datanya. Sebaliknya, query SQL itu kelemahannya adalah orang itu harus sudah paham SQL terlebih dahulu. SQL sudah paham, jadi sudah di luar kepala ya. Nyusun select bintang from itu sudah di luar kepala, nanti mau model gimana. Itu kelemahannya kalau query SQL. Kelebihannya adalah sangat fleksibel ketika terjadi pengelolaan data yang kompleks sekalipun. Jadi bisa nangani. Karena SQL-nya bisa disusun sedemikian rupa. Jadi dia bisa sekompleks itu. Jadi fleksibilitasnya tinggi query SQL itu. Tapi bagi sisi pengguna dia harus punya kemampuan lebih ya di sisi SQL terutama untuk bisa menggunakan query SQL. Kalau saya pribadi lebih senang query SQL saya. Saya bahkan tidak pernah menggunakan query builder ya. Saya lebih senang menggunakan query SQL ya. Karena saya itu lebih kebutuhan untuk pengolahan data itu lebih kompleks. Terkadang query SQL, query builder tidak bisa nangani apa yang saya minta. Nah, gitu. Jadi saya lebih senang menggunakan query SQL. Di samping memang kemampuan untuk SQL-nya sudah harus didapat terlebih dahulu. Jadi query SQL di sini istilahnya sudah hafal lah, nyusun seperti ini sudah sekompleks apapun kita tetap bisa nyusun bahasa SQL-nya ya. Sama kayak kita nyusun grammar di bahasa Inggris gitu. Ada ilmunya ya, kapan kita menggunakan simple present tense, past tense, kayak gitu, continuous tense kan gitu kan. Ada aturannya. Sama di SQL juga kayak gitu. Cuman bedanya ini adalah bahasa yang digunakan untuk akses database gitu aja. Oke. Saya lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan di belakang aja sekalian. Kemudian ada yang namanya return dan respon data. Ini penting ya. Karena nanti saat kita request ke sistem itu kan pasti ada responnya, ada data returnnya, tergantung mekanisme apa yang kita requestkan nanti. Jadi gini, jadi data return itu merupakan mekanisme pengembalian data dari model ke controller. Ini sudah kita kembali ke konsep awal kode igniter gitu ya. Konsep awal kode igniter
yang skemanya dari controller harus ke model atau dari controller ke view gitu kan. Ini dari sini. Jadi data return itu adalah mekanisme pengembalian data dari model ke controller. Ya, dulu mungkin pernah saya jelaskan bahwa saat kita request sebuah halaman web ke sistem yang basisnya C4, di situ kan akan dicek sama controllernya. Apakah halaman web yang kita request itu butuh data dari database? Kalau iya, maka controller itu nggak langsung ke view, tapi ke model dulu untuk mendapatkan datanya. Kalau sudah mendapatkan datanya, maka model itu kan kembali ke controller. Nah, ini yang dimaksud data return. Jadi data yang dihasilkan dari model untuk dikirim ke controller. Ya, setelah itu, data respon itu adalah nilai atau data yang berasal dari controller akan dikirimkan ke view gitu. Itu namanya data respon. Nah, nanti gitu. Jadi kalau data return itu dari model ke controller, kalau data respon dari controller ke view. Nah, kan gitu. Setelah diterima controller, datanya diapain? Kalau mau dimunculkan di sisi webnya, maka data tersebut harus dikirim ke view dari controller. Lah itu yang dimaksud. Nah, tadi kita mungkin sudah lihat yang script query builder ya, maupun yang query SQL. Di belakangnya itu ada get result. Lah, get result itu mewakili data return. Jadi data return itu menggunakan perintah get result kalau di scriptnya C4. Hasilnya berupa array yang jenisnya K. Ya, array berjenis K, bukan array berjenis index, beda. Array itu ada dua, ini pernah saya jelaskan di modul dasar 2 kalau nggak salah atau 3. Array itu ada dua jenis, array yang basisnya K sama array yang basisnya index. Nah, kalau get result itu jenisnya adalah array berjenis K. Ya. Sedangkan data respon ya itu bentuknya bisa array atau bisa JSON atau bisa XML atau bahasa lain yang masuk kategori IFL. IFL itu Interchange Format Language, sebuah bahasa pertukaran data antar sistem. Biasanya dibahas di bahasan API, Application Programming Interface. Biasanya dibahas di mata kuliah rekayasa perangkat lunak RPL. Jadi secara khusus itu dibahas di mata kuliah lain lagi. Jadi di web ini itu butuh apa ya? Butuh output dari mata kuliah lain kayak tadi. Contoh database berarti dari mata kuliah database. Untuk yang IFL, JSON XML, API itu kan dibahas di mata kuliah khusus kayak RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, seperti itu. Jadi nanti digabungkan di mata kuliah ini. Jadi outputnya itu dari yang lain masuk ke saya ini nanti. Jadi di sini juga saya nggak menjelaskan detail mengenai kayak JSON XML ya, tapi itu seharusnya dibahas secara khusus gitu. Jadi nanti data respon itu bisa berupa array atau JSON atau XML atau bahasa IFL yang lain. Jadi JSON XML itu namanya bahasa IFL kategorinya. Interchange Format Language namanya. Kalau get result wis jelas array. Kalau get result pasti jelasnya array. Array berjenis K. Tapi kalau data respon bisa opsional. Tergantung programmernya mau bentuk data respon itu seperti apa. Mau array silakan. Mau JSON ya silakan. Kan tergantung nanti mekanisme webnya seperti apa. Ya tergantung kebutuhan kan gitu. Oke, nih. Oke. Saat kita merequest ya, saat kita tadi kita sekarang bicara yang khusus spesifik data respon gitu ya. Data respon tadi yang berupa array bisa, JSON XML bisa, nah itu nanti juga dibagi dua cara merequestnya. Jadi data respon itu merequestnya bisa dibagi jadi dua, bisa menggunakan data server side atau menggunakan data client side. Karena merequest untuk data respon itu ada dua cara. Server side atau client side. Nah, ini. Kalau yang server side itu data yang dikirim dari controller ke view itu dengan cara mengirimkan variabel ke view melalui perantara variabel khusus dalam bentuk array gitu ya. Jadi data yang sifatnya server side, jadi data respon yang di request by server side itu
biasanya caranya itu variabel akan dikirimkan ke view melalui perantara variabel khusus. Ini contohnya ada di praktikum. Ada. Nanti contohnya ya mungkin di dropdown untuk pengarang dan dropdown untuk penerbit. Itu contoh untuk data server side. Jadi dikirimkan berupa variabel. Seperti itu. Kalau data client side, maka data yang dikirimkan dari controller ke view itu menggunakan fungsi echo. Ya, fungsi echo yang dianggap sebagai data feedback dari fungsi khusus pada client side. Jadi kita merequestnya untuk controller ke view datanya, data responnya itu kalau menggunakan client side itu pakai fungsi ajak, get JSON dan lain-lain. Ya, atau fungsi khusus yang digunakan untuk seperti itu. Jadi nanti kalau kita merequest data di view yang dari controller itu ya, kalau menggunakan ajak berarti itu masuk kategori client side. Ajak dan get JSON itu biasanya sering digunakan untuk merequest data yang sifatnya client side seperti ini. Nanti tergantung hasil outputnya apa, so tadi bisa JSON, XML, atau array, nah, tergantung. Tapi biasanya kebanyakan itu kalau client side itu menggunakan format JSON, biasanya yang sering. Jadi umumnya itu pakai JSON kalau diajak maupun get JSON. Jarang menggunakan array. Array itu seringnya digunakan untuk yang data server side tadi. Ya, seperti itu. Jadi ini memang harus dipahami karena memang seluruh sistem nanti akan berpengaruh di sisi ini. Ya, bahkan nanti kalau belajar yang sudah pernah belajar mobile programming ya, yang sudah pernah belajar mobile itu juga pasti paham yang ini. Request by client side ini paham, ajak, get JSON itu mesti ngerti karena memang itu salah satu cara yang paling umum digunakan di saat kita bikin aplikasi Android gitu. Oke, selesai. Jadi bahasanya emang nggak banyak, tapi mungkin berbobot ya. Karena memang bahasanya agak kompleks. Ini bahasan mengenai penggunaan basis data pada C4. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Jadi nanti hari ini kita satu aja, biar enggak membuat pusing gitu ya. Satu hari satu materi, besok modul 9 gitu aja. Jadi biar nggak pusing-pusing gitu ya. Silakan kalau ada mau tanyakan untuk yang terkait materi yang 8 ini. Ini bahasanya kompleks sebenarnya. Karena krusial banget efeknya. Silakan kalau ada mau tanyakan. Bisa by voice atau by chat. Nanti kalau chat ya saya bacain gitu. Nggak harus by voice ya. Kalau mau by voice langsung daripada ngetik, mau ngomong silakan. Nggak ada masalah. Silakan. Saya beri waktu dulu. Izin Mbak, Ya. untuk modul 8 ini nanti ada prakteknya juga Kak, Pak? Ada Pak, di e-learning sudah saya upload modul 8. Oke, Dan Pak. ya, 8 sama 9 sudah ada. Sudah ada Pak ya? Sudah ada dua-duanya. Jadi kalau total 8 dan 9 itu prakteknya 4 modul sendiri. Iya. Karena setiap satu modul teori biasanya saya buat prakteknya itu dua modul sendiri. Karena emang banyak yang dipraktekkan. Yang paling banyak yang 9. Yang paling banyak. Iya Pak, ini enaknya langsung praktek Pak, baru nanti kalau pas praktek bisa nanya ini Pak. Kalau ini Ya. masih bisanya hanya baca dulu ini Pak. Oh ya, barangkali maksudnya gini, karena modul 8 itu sudah saya upload kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Yang 9 saya upload baru minggu kemarin gitu. Barangkali sudah ada yang nyoba, maksud saya gitu. Karena 8 sudah lebih lama ya. Sudah lebih lama. Jadi memang ini adalah bahasan di mana CI ini sudah terhubung dengan database. Jadi otomatis kemampuan database-nya juga harus dapat ya. SQL, terutama SQL. Ya. Atau kalau pakai query builder juga silakan sih, nggak harus SQL. Tapi kalau saya pribadi senangnya pakai SQL kalau saya.
Berarti gitu. harus ngejar Pak Novan ya Pak. Lah kenapa dikejar? Orangnya nggak lari ya. Ya nggak gitu, kan manajemen basis datanya dipegang Pak Novan. Posisinya itu belum nggak, dia masih utang berapa pertemuan. Oh ya bilang aja, gini aja. Pak, di mata kuliah web 2 itu sudah bahas di SQL-nya Pak, ngomong gitu. Nanti orangnya biar mempercepat pada bahasan SQL-nya gitu loh maksudnya. Iya, kemarin itu baru diajarin untuk masuk di Power Designer awal-awal itu Pak. Oh iya, soalnya di sini contoh ya, ini kan masih penggunaan basis data. Berikutnya kan CRUD, Create Readable Data. Itu kan pasti pakai SQL nanti. Atau nanti contoh grafik, itu kan juga pakai SQL. Gimana kita nampilin data di grafiknya itu? Kan pakai SQL dulu. Datanya muncul, baru dibentuk grafik. Diajak janjian aja belum dijawab Pak Wes. Oh, dijak janjian, orangnya sibuk berarti. Lah itu kayaknya kemarin habis pergi ya Pak, sama Pak itu juga ya, Pak Edi juga ya, jenengan ke Magelang mungkin ya kalau nggak salah. Iya, studi banding ke kampus Universitas Tidar ya, negeri. Iya. Sama berkunjung sama temen kan, saya punya temen di sana di Tidar itu. Ya kayak gitu ya. Jadi nanti mungkin tolong misalkan ngomong sama Pak Novan, Pak di web 2 sudah sampai SQL, kita butuh bahasannya misalkan itu ya. Nanti iya, tapi RPL-nya saya belum ambil ya Pak. Ya di RPL itu nanti bahas API. Nah, itu belum saya ambil. Enggak muat Pak SKS kemarin. Makanya harus ditata sebenarnya. Jadi ada mata kuliah itu yang modelnya prasyarat gitu ya. Jadi sebenarnya ngambil ini tuh harus sudah ngambil RPL misal, harus sudah ngambil basis data atau sedang ambil. Itu kan ada gitu tuh. Cuman mungkin di kelas karyawan, kelas RPL itu kan itu nggak berlaku gitu. Iya, nggak berlaku karena kita bisa ambil lintas semester, dan itu kemarin sempat saya bilang ke Pak Edi, Pak ini udah bener kayak gini gitu kan. Ada 3 mata kuliah yang mau saya rekognisikan karena kan bertema agama, itu juga nggak ada jawaban sampai sekarang sama Pak Edi. Ini istilahnya mata kuliah penjurusan kan seperti ini, spesifikasi. Intinya itu. Jadi nanti biar enggak itu, jadi tiap minggu itu coba dikerjakan praktikumnya. Jadi tanpa harus saya beritahu di grup, karena tiap minggu itu pasti saya upload. Tiap minggu saya upload modul teori plus praktikumnya satu paket biasanya. Ya, seperti itu satu paket. Jadi coba dibahas, coba dibaca. Jadi biar nggak numpuk di minggu berikutnya. Jadi tiap minggu usahakan selesai satu praktikumnya, satu teorinya itu. Kalau nggak paham bisa tanya saya kan seperti biasa kan gitu. Jadi biar nggak numpuk sampai akhir. Gini nih misalkan, ternyata dari praktek berapa saya belum ngerjakan, numpuk karena prakteknya itu berasal dari yang sebelumnya. Dibuat seperti itu. Jadi nggak bisa langsung lompat di praktikum yang misalkan 8 itu nggak bisa. Jadi harus selesai dulu yang lama. Iya tahu Pak, soalnya berdasar dari file sebelumnya kan. Iya. Udah berhasil selesai dari itu. Iya. Hasil selesai di keep dulu, disimpan dulu, nanti praktek berikutnya baru ditambahkan di yang lama. Modelnya kayak gitu, maraton. Kayak gitu ya. Jadi ini. Nggak ada yang tanya berarti? Ini saya buat satu materi aja, beda sama yang kemarin ya. Kemarin kita maraton satu pertemuan materinya banyak, tapi ternyata mungkin tambah bingung gitu ya. Ini coba satu aja dulu. Atau mungkin bagi yang deket-deket, misalkan menjadwalkan dalam 1 minggu mau pingin ketemu ya silakan, tidak ada masalah, silakan diatur dulu schedule-nya kayak gitu. Di kampus Pak atau di rumah? Di kampus bisa, di rumah bisa, terserah kalau itu. Intinya, tapi kalau lewat WA cukup, merasa cukup ya tidak ada masalah, fine aja. Kayak gitu. Waktunya Pak yang mengatur ini gantian. Ya. Nah, itu tadi siapa? Mbak Fitri tadi mau janjian ke rumah malam. Iya makanya. Ya kata lagi tadi. Rumahnya jenengan di mana sih Pak? Saya di Peterongan. Dekat kampus berarti.
Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Barangkali ada? Pak, kuliah besok jam berapa? Gimana? Oh, besok kuliah saya Yes. siang, sama Tetap. jam 2. Oh, tetap jam 2 ya. Soalnya kan jadwalnya aslinya jam 11 kan. Iya, karena saya masih ngajar jam 8 sampai jam 2. Oke. Saya ngajar di kelas lain jam 8. Oh, bukan jam 8 sih, setengah 8 sampai jam 2. Ya. Jadi nanti jam 2 seperti sekarang ya. Absensi, Pak. Ya. Oh iya, absennya. Oh, tak absen langsung sih. Tak absen langsung. Oke, udah nggak ada lagi yang mau tanyakan? Barangkali teorinya, barangkali ada yang belum jelas. Intinya CI4 mau dihubungkan dengan database perlu dikonfigurasi. Konfigurasinya seperti ini, gitu kan. Perlu untuk cara mengaksesnya bagaimana datanya ya seperti tadi pakai query builder atau pakai query SQL tergantung ingin yang mana gitu. Intinya seperti itu. Jadi ini konfigurasi awal saat kita mau mengakses database ya. Ini udah saya masukkan di prakteknya, ada 2 praktek di 8 itu. Praktek 8 ya. Jadi cara mengaksesnya bagaimana dengan skenario-skenario macam-macam gitu ya. Sama yang part 2 kan 2. Setiap satu teori saya kasih 2 praktikum gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang skenario saya buat dari model ini kayak gitu. Udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, barangkali masih ada. Yang penting saya targetnya paham kalau buat kelas ini. Targetnya yang penting paham. Bukan banyaknya modul yang harus diselesaikan, tapi yang penting paham. Yang penting paham. Karena nanti ini akan jadi penunjang kalau sudah TA nanti. Kayak gini nih. TA itu nanti kompleks ya, kompleksitasnya tinggi ya. Itu butuh nanti dari materi-materi yang pernah diambil atau mata kuliah yang pernah diambil sebelumnya. Biasanya yang paling banyak kan yang berpengaruh ya berarti dari mata kuliah yang sifatnya programming gitu ya, yang sering berpengaruh nanti. Kayak ini salah satunya. Oke, clear? Udah ya, nggak ada tanyakan lagi. Barangkali masih ada. Kita cukup satu pertemuan, satu materi aja. Satu modul aja, biar tidak bingung. Oke, clear? Sudah? Nunggu praktek dulu, Pak, kayaknya baru bisa Ya, tanya. oke, nunggu praktek. Silakan kalau mau praktek nanti silakan. Jadi harapan saya dipraktekkan ya. Jadi jangan numpuk-numpuk, seminggu itu targetnya praktek ini. Oke, selesaikan dari seminggu itu gimana? Nanti kasusnya gimana? Macam-macam. Kasus itu bisa macam-macam. Karena konfigurasi laptopnya macam-macam. Ya enggak mesti, tergantung laptopnya. Ada konfigurasi ini akhirnya berpengaruh pada yang lain. Sudah ya? Sudah clear? Clear, Pak. Clear ya, oke. Ya. Pak Suparno ini kayaknya pengen praktek aja, nanti ada kasus baru chat. Iya, Pak, dia paling oke kayaknya UTS kemarin, Pak. Yang berhasil dia kayaknya. Belum bisa ngasih warna, Pak, desainnya. Ya, Masih ya belajar. nanti apa kan ada ya di rekapan di e-learningnya ada lah. Iya, Pak. Intinya nanti silakan dipraktekkan gitu aja, udah saya upload modulnya kok. Silakan dipahami, silakan dibaca. Nanti kalau nggak tanya silakan tanya saya gitu aja. Iya, Pak. Makasih. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi ya, biar nanti silakan dipraktekkan aja. Nanti chat saya gitu aja. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Nanti kita ketemu minggu besok berarti ya, jam 2 juga. Jam 2 juga dengan link yang sama. Jadi saya nggak perlu share linknya lagi ya. Linknya sama, ya ini linknya. Linknya ini sama. Nanti rekamannya saya upload di Molen gitu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, Pak.